lagi karena kita nggak bisa kemana-mana men. Jadi cuma kita flashback terus perjalanan kita kemarin-kemarin, dan kali ini kita mau flashback perjalanan kita waktu kita ke Gunung Kidul. Ceritain dulu. Jadi awalnya itu jadi sebelum Ransel Keluyuran ini, nama kita itu The Wanderers. Itu tuh sebenarnya konsepnya itu majalah digital, dan targetnya, maafin kita ya, kita sotoy, itu orang luar, jadi bahasa Inggris. Tapi ternyata banyak pro dan kontra. Akhirnya majalah itu nggak kita lanjutin lagi, dan sekarang kita ganti nama jadi Ransel Keluyuran. Yang lebih Indonesia. Makanya dari situ kita mau cerita nih perjalanan kita waktu itu ke Gunung Kidul. Nah, kebetulan itu untuk edisi kelimanya The Wanderers. Iya. Ya, banyak juga ya kelima. Nah, jadi karena waktu itu kita bentuknya majalah digital, kita banyak dapat sponsor ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, bahagia. Kita kemana aja, Dep? Kita nginep di Jogja. Yes, kita bakal cerita juga ya kita nginep di mananya. Nginep di mana sih waktu itu kita? Lupa juga sih. Waktu pertama kita bukan sponsor, malam pertama itu di Omah Tembi. Omah Tembi. Iya, Omah Tembi Jogja. Itu tempatnya enak ya? Enak sih. Bener-bener Jogja banget. Nah, iya. Nah, Asri banget. Terus kayak rumah-rumah joglo, kayu-kayu gitu, model konsep hotel mereka gitu. Waktu itu kita kesana berempat ya. Sama Daniel sama Lala. Iya. Terus dari Jogja kita melipir langsung ke Gunung Kidul. Kita bawa ada mobil sponsor mobil ke Gunung Kidul. Gunung Kidul juga kita penginapannya pun gratis lah. Kita malam pertama di mana, Dit? Jiwa Laut. Iya, kita malam pertama di Jiwa Laut. Itu keren. Konsep penginapan yang parah banget sih. Jadi lu keluar kamar, view-nya laut lepas gitu. Dan udah gitu pemiliknya ini Mbak Ira, iya, itu dia fokus ke lingkungan hidup ya. Iya. Jadi segala sesuatu yang di sana itu ya benar-benar dibangun sendiri. Dari makanannya pun mereka nanam sendiri, organik, terus juga dari kita makan apa yang ditanam. Iya, dari rumahnya juga mereka menerapkan konsep-konsep yang ramah lingkungan juga, gitu kan. Terus rumah-rumahnya modelnya dari kayu-kayu gitu juga, tapi pantai. Tapi karena kayu-kayu dan kayak gitu tuh, malah yang nginep situ kebanyakan lagi-lagi bule ya. Iya, lagi-lagi orang luar sih. Orang asing lebih tertarik seperti itu dibanding orang-orang kita ya. Karena tempatnya juga terpencil, kita nemuin itu juga susah ya malam-malam. Udah itu gelap banget karena di sana menerapkan banget hemat listrik. Iya, jadi kan karena penerapan itu jadi nggak terlalu kelihatan juga kali ya penginapan itu. Iya, jadi lampunya waktu itu nggak terlalu terang gitu kan. Malah mati semua. Jadi kita nyampe malam dan kita nggak tahu kalau di situ ada penginapan sebagus itu. Makanya untung akhirnya kita, dan sinyal susah. Iya. Jadi waktu kita nggak tahu tempatnya, kita berusaha nelfon Mbak Ira ya. Iya, tapi ternyata susah sinyalnya, jadi harus nunggu dapat sinyal dulu baru. Terus ternyata pas awal datang, karena kita datangnya gelap, shock gitu sih sama tempatnya, jujur gue. Iya. Kenapa emang? Gila, gelap banget, serem. Oh iya, benar-benar serem pas pertama, tapi begitu tapi begitu pagi, parah. View-nya oke, ternyata penginapannya pun oke. Kita diajak keliling juga. Terus kita juga sempat beruntung juga diajakin Mbak Ira buat keliling desa. Iya betul, keliling desa. Udah gitu kita susur goa yang orang-orang belum tahu juga. Karena di sana tuh masih banyak dikelola sama masyarakat setempat. Jadi dari segi safety, terus dari segi harga itu masih belum ada patokan ya, maksudnya harganya masih. Tapi kalau mau susur goa tuh udah harganya kan ya? 250 ya kalau udah harganya deh. Iya, 250. Biasanya itu satu paket kalau misalnya kita mau nginep di Jiwa Laut itu sih. Biasanya Mbak Ira akan nawarin kita mau susur goa nggak atau mau main ke desa situ nggak gitu. Iya. Itu kita masuk goanya, itu gue pertama maafin gue ya, gue pertama kali masuk gua perut bumi. Dan itu lo tau nggak, ini tadi nggak turun kan karena gue gila Ben, itu dalam banget. Iya, itu dalam berapa masuk meter kira-kira? Masuk perut bumi, lu bayangin 10 ya? 10 dia kan 15 iya. 20 kali ya, pokoknya dalam banget lah. Gue nggak tau, bener-bener yang narik tuh masih orang gitu, bukan mesin. Jadi kita pakai karena masih ini enggak, alatnya safety, tapi dikerjakannya sama orang. Jadi ditarik kalau kita turun kan ditarik terus dilepas. Terus kan kakinya harus nahan gitu ya. Itu pegel. Enggak, lu tau pas pertama kali gue turun itu gue sampai diketawain karena apa? Kaki gue gemeter. Ih gila, itu tinggi banget. Jadi awalnya tuh
pada nggak mau turun. Jadi dari berempat tuh yang mau turun cuman gue. Kalau gue karena udah pertimbangannya jiper duluan. Pertimbangannya adalah lu udah nyampe sana Sayang sih ditawarin sebenarnya. sayang. Tapi begitu gue turun terus lama-lama Daniel duluan ya yang iya deh turun gitu. Terus dia Akhirnya gue penasaran udah 2 orang juga. turun masa dia nggak turun. Sayang tuh kalau fotonya pada bagus-bagus di dalam biasanya motivasinya itu. Terus udah gitu akhirnya gue nggak tahu gimana ceritanya Lala akhirnya berubah pikiran juga. Akhirnya kita semua turun. Kita turun. Jadi itu tuh lubangnya bener-bener kecil. Jadi lubang Satu orang kecil, iya. Makanya di situ jadi kayak sumur kalau masuk sumur. Tapi pas kita turun, bagus. Gede banget goanya. Nah kebetulan waktu itu kita dapat barengan bule ya. Siapa sih namanya lupa gue. Gue juga udah lupa lagi. Iya itu pokoknya kebetulan dia dari Ukraina. Nah dia nginep di Jiwa Jiwa Laut Laut. sendirian. Iya. Akhirnya dia bareng trip sama kita itu ya. Iya. Gua vertikal itu namanya gua Banteng. Gue Banteng kalau nggak salah ya. Dari situ kita lanjutin lagi ke Go Grengseng. sebenarnya sebelum gua Grengseng itu dia yang perutnya yang gede banget tapi kita nggak bisa masuk. Iya. Karena itu harus yang pro deh yang bisa masuk ya. Iya, dan kesana kita trekking juga ya. Itu jadi kita akhirnya cuma lihat ngelongok dari Cuma atas. lihat dari itu lebih goanya doang, itu lebih dalam serem lagi. Itu lebih serem dari Gua Banteng asli. Terus udah gitu kita ke Gua Grengseng. Go Grengseng. Sebenarnya Go Grengseng itu Dia bukan gua horizontal ya. bukan tempat wisata sih. Yang gue tahu dari masyarakat situ karena itu tempat biasanya berdoa. Iya, tempat untuk bertapa atau semedi gitu. Tapi kita ada kesempatan masuk. Iya, kita dan beruntung. ternyata guanya wow. Itu si dia pakai baju warna putih, Iya. masuk keluar Coklat. coklat. Itu gawat banget sih. Terus baju gue langsung jadi elap. Udah itu nyangkut karena guanya itu kecil banget. jalannya. Udah gitu tajam dan licin. Kita harus manjat-manjat. Iya. Itu parah banget sih. Udah gitu bau kotoran kelelawar juga kan. Dan kalau misalnya buat yang punya asma atau yang sesak gitu kayaknya nggak disaranin deh masuk situ. Yes. Karena sesak gelap terus itu sesak. panas banget. Iya, parah. Itu pengap banget ya. Terus pas pulang itu gue diajak masuk ke itu yang batunya bisa gerak sendiri. Nah itu tuh gue nggak tahu, gue dengar cerita dari dia doang. Karena gue keluar pertama kan, yang lain tuh pada lama banget anjir. Mungkin karena gelap. Karena kali ya. ganti-gantian juga kan, karena itu kita rame kan. Gue jalan pertama kebetulan disuruh duluan kan. Nah udah gitu gue akhirnya keluar duluan, terus sama mas di sana tuh nunjukin, mau lihat batu yang bisa gerak sendiri gak? Iya. Itu gue merinding, itu gerak sih. Oh iya, geraknya Gerak. gimana? Krak gitu. Oh iya. Jadi doain gitu. Oh iya. Itu gila. terus karena di situ tempat orang yang biasa berdoa di situ. Anjing gue merinding. Lebay. Lo harus ngeliat langsung itu batu ya, diem gerak bangke. Iya gue. Iya. Oh iya. Gerak. Ya udah sih santai aja dong. Terus udah gitu katanya gue nggak tahu ini karena gue takut gue dibego-begoin atau gimana, itu ada pintu gitu-gitulah pokoknya. Oh, pintu gaib gitu sih. Katanya Untuk ke dimensi yang berbeda, dimensi lain. Tapi kita nggak tahu ya, percaya nggak percaya gitu. Terus Udah dari gitu. situ kita lanjut main gamelan. main gamelan. Bisa sama ibu-ibu sama warga di sana. Dan Ika punya fans club. Apa dicubit-cubit, aduh mbak, ya ampun bajunya sampai coklat. Ada gitu-gituin serius. Gue bingung sendiri men karena tuh ibu-ibu pada dipeluk-pelukin. ngumpul gitu Iya, anjir. Gue dipeluk-pelukin. kayak ondel-ondel nggak lu? Ika fans club. Anjay. Terus dari situ kita Istirahat makan malam. malam-malam Rame-rame, cuman Daniel yang cowok-cowok ya, Iya. sama bulenya itu diajak ikut acara adat syukuran gitu. Syukuran gunungan gitu ya. gunungan makanan Harus gitu. pakai sarung. Iya. Dan makanannya enak. Padahal makanan tradisional loh. Iya. Tapi itu hitungannya enak karena kita nambah berkali-kali. Padahal sayuran coy. Iya. Tapi itu enak. Karena makannya juga rame-rame kali ya, dan posisinya kita habis susur goa. Itu capek. Jadi lapar. Dah gitu habis dari situ keesokan harinya kita main ke penginapan selanjutnya ya. Iya, kita ke penginapan selanjutnya yang juga Itu bukan penginapan, itu villa yang disewain. Jadi villa pribadi tapi disewain juga. villa keluarganya. Dan itu adanya di atas gunung, men. Bukit. Oh iya, Jangan sangat di atas bukit. Dan dia punya bukit sendiri. Bukit sendiri buat lihat sunset. Itu bagus banget, tapi di atas bukit itu ada pendoponya. Iya, tapi sayangnya pas kita kesana sunsetnya jelek. Iya, pas lagi jelek. Tapi itu villa enak banget ya. Meskipun kayak kebun binatang. Horornya bukan karena horor mistis sih, tapi karena horor banyak binatang. Jadi banyak toke. Terus banyak kodok. Iya, lompat-lompat. Iya, serangga. Ini bener-bener semut pun banyak bergumul gitu. Betul. Terus udah gitu villanya juga
Konsepnya bagus. Konsepnya lingkungan hidup banget ya, sama kayak Mbak Ira. Udah gitu sebenarnya vilanya itu cuma kotak terbuka gitu ya. Jadi itu rame-rame gitu, ada kasur, nggak ada sekat-sekatnya nggak ada gitu rumahnya. Sama ada dapur, kita bisa masak ya di situ, enak sih. Pokoknya semuanya udah lengkap banget deh di situ. Namanya Villa Tentram ya? Iya, namanya Villa Tentram. Dari situ itu masuknya dari Pantai Sepanjang. Iya, Pantai Sepanjang. Terus kita sempat main-main ke pantai itu juga, Pantai Sarangan. Terus kita nggak sunset di apa sih namanya? Lupa deh gue deh. Lupa lagi. Sunsetnya bagus banget. Iya, itu tuh sunsetnya bagus banget, parah. Iya. Udah gitu kita mampir juga ke Tanjung Kesirat. Tanjung Kesirat itu juga bagus karena itu nggak ada pantainya sih. Pantai di bawah. Iya. Kita di atas bukit, tapi bukitnya hijau gitu ya. Iya. Terus tebing gitu juga kali, tebing terus view-nya tuh langsung laut lepas. Terus kita sempat ke pantai yang salah. Iya. Kita salahnya itu karena itu bukan pantai kita maksud ya, kita dibawa Google Maps salah. Udah gitu kita harus jalan kaki. Ternyata tapi bagus juga sih. Tapi untuk menuju ke sananya, buset. Itu karena kita jalan kaki, Dut. Iya. Jadi karena kita waktu naik mobilnya March, itu tuh kan pendek, ceper kan, nggak bisa ini udah kan. Gitu batu-batunya tinggi-tinggi, akhirnya kita jalan kaki. Ada kali 1 kilo atau 2 kilo. Untung udah gitu itu juga udah kita kejar-kejar matahari ya. Iya, jadi kita kesana sorean. Terus juga apa namanya, ngelewatin perkebunan warga juga. Ya betul. Gitu mulu anjir ya kita ya. Iya anjir. Ada busukan banget lu. Karena sebelumnya kita nggak tahu dong kalau itu pantai yang kita maksud atau bukan. Ternyata bukan. Salah. Untungnya bagus. Kalau jelek, aduh. Udah capek, sedih, kecewa gitu kan. Anjay. Tapi itu pantainya bagus sih. Karena emang jarang pengunjung juga sih. Jadi kayaknya pantainya tuh masih bersih, masih bagus, view-nya juga bagus. Mantep lah ya. Iya. Tapi perjuangan kesannya juga mantep. Udah gitu di sana juga kita makan dia sih, gue takut makan belalang. Oh, kita nyobain belalang. Itu belalang kan goreng gitu. khas Gunung Kidul ya. Iya. Awalnya sih geli ya, karena serangga gitu, tapi pas cobain biasa aja sih. Tapi kalau misalnya buat yang alergi kayaknya nggak cocok deh sama saya. Gue takut gue nyobain dikit sih, enak sih, asin-asin gurih-gurih gitu, tapi pedes bego. Ini gurih-gurih. Enggak bohong, pedes. Iya anjir. Emang pedes bego. Gue lupa deh, udah gitu terus dari situ kita nyobain jajanan tradisionalnya juga sih. Apa tuh namanya warna-warni itu? Geplak. Iya, itu juga kita jajan itu. Terus minum wedang yang gue bilang kayak sampah. Iya, isinya buset. Tapi itu bagus untuk kesehatan. Iya, itu bagus. Apalagi kalau buat musim-musim kayak gini nih, itu bagus banget tuh minum-minuman tradisional kayak gitu. Udah gitu terus dari situ malam terakhir kita nginep di Jogja. Kita balik lagi ke Jogja, kita nginep di Omah Nyonya. Iya, itu enak juga banget. Buat yang hobi fotografi itu bisa jadi pilihan. Karena muralnya tuh banyak banget, Instagramable. Dan udah gitu di tiap kamar tuh temanya beda, men. Iya, betul. Kamarnya enak. Iya, ada kolam renang. Dan harganya juga nggak terlalu mahal. Ramah di kantong. Sekitar berapa nih? 3,5 per malam, dan 1 malam bisa buat 2 orang. Yes. Terus udah deh. Segitu. Tapi itu seru banget sih. Dan mudah-mudahan bisa balik lagi ke sana buat susul lagi. Pengen banget. Iya, karena kita udah bosen juga kan di rumah. Udah kita dong, Mbak Ira. Pokoknya mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan lagi, kita bisa sharing video-video yang kita baru, bukan yang flashback. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Iya, sehat-sehat semuanya. Oke, sekian dari kita. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.